Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 22 Oktober 2023 merupakan hari Minggu Misi. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono dan M.A. Nini Intri. Mazmur dilantunkan oleh Dominika Monik dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, sejak dahulu Engkau telah menjadikan hari Minggu sebagai hari yang lebih spesial dibandingkan hari-hari lainnya, sebab pada hari inilah Engkau meminta kami untuk mengkhususkan untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Cerahkanlah hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima ajaran dari Putramu Yesus Kristus dan menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Teristimewa dalam kedudukan kami sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai warga kerajaan surga. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya, bab 45, ayat 1, dilanjutkan ayat 4 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya Kupegang, untuk menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, untuk membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Demi hamba-Ku Yakub dan demi Israel pilihan-Ku, maka Aku memanggil engkau dengan namamu dan menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Kecuali Aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, orang tahu bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata, sebab segala Allah para bangsa adalah
Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 1, ayat 1 sampai 5b. Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat di Tesalonika yang ada dalam Allah Bapa dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu, dan ketekunan harapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kami tahu bahwa Allah telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan disampaikan kepada kamu bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dengan kekuatan dalam Roh Kudus dan kepastian yang kokoh. Demikianlah sabda Tuhan. Bercahaya di dunia seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan ayat 21.
Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. KTP Ganda. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Jauh sebelum Masehi, Tuhan mengutus para nabi untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Ketika Tuhan memutuskan hendak meriset dunia karena manusia sudah tidak lagi taat kepada Allah, lalu Allah mengakhiri hidup segala makhluk kecuali yang diangkut dalam bahtera Nuh. Untuk selanjutnya, Nabi Nuh menjadi pemimpin bangsa mewakili Allah di dunia ini. Begitu selanjutnya ada Nabi Abraham, Ishak, dan Yakub, serta Nabi Musa yang menjadi pemimpin atas perintah Allah. Kemudian zaman pun berganti. Posisi para nabi digantikan oleh para pahlawan perang. Para pahlawan ini menjadi pemimpin bangsa, sebagaimana dikisahkan pada kitab Hakim-Hakim. Para hakim itu adalah para pemimpin militer, bukan hakim seperti pengertian kita sekarang ini. Simson adalah salah satu tokoh terkenal pada zaman itu. Zaman pun berganti lagi. Bangsa berhimpun menjadi kerajaan. Raja adalah pemimpin bangsa dan sekaligus sebagai wakil Tuhan. Kita mengenal Raja Saul, Daud, dan Salomo. Lalu zaman pun berganti lagi. Raja hanyalah pemimpin bangsa, sedangkan nabi adalah utusan Tuhan. Raja bukan lagi nabi, nabi pun tidak bertahta di kerajaan. Nabi yang kita kenal pada zaman ini antara lain Nabi Elia, Yesaya, Yeremia, dan lain-lainnya. Sementara raja-raja yang tercatat di zaman itu antara lain Herodes Agung sebagai Raja Yudea, yang kemudian digantikan oleh putranya Herodes Archelaus untuk memerintah di Yudea, sementara anaknya yang lain, Herodes Antipas, memerintah di Galilea dan Perea. Lalu Kaisar Romawi datang menjajah, mengangkat gubernur atau raja untuk memerintah di berbagai wilayah. Salah satu gubernur yang terkenal pada waktu itu adalah Pontius Pilatus karena ditulis di dalam Injil. Pemerintah Romawi tidak mewakili Tuhan. Mereka adalah pemerintah secara duniawi, sedangkan urusan surgawi ditangani oleh para imam yang tergabung dalam mahkamah agama. Mereka inilah yang memainkan peran dalam kehidupan keagamaan bangsa Yahudi, mulai dari pelaksanaan ibadah di Bait Suci, mengatur persembahan umat, dan sebagainya. Mereka disebut sebagai pemimpin spiritual bangsa Yahudi.
Mereka inilah yang bersekongkol hendak menjerat Yesus dengan pertanyaan yang sulit dijawab. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Jika Yesus menjawab boleh, maka Yesus akan dianggap sebagai antek-antek pemerintah Romawi, yaitu pemerintah yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Tetapi jika Yesus menjawab tidak boleh, maka Yesus akan dituduh sebagai pemberontak melawan pemerintah Romawi. Tetapi Yesus menjawab dengan sangat bijaksana, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Jawaban Yesus ini adalah pengajaran bagi kita bahwa kita mesti taat kepada pemerintah, tetapi juga harus taat kepada Allah. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, surga adalah sebuah kerajaan. Kita menyebutnya sebagai kerajaan surga. Rajanya tunggal, tak pernah digantikan sejak semula sampai selama-lamanya, karena hukum kematian tidak berlaku baik bagi raja maupun bagi rakyatnya. Kekekalan inilah yang membedakannya dengan kerajaan atau pemerintahan dunia yang selalu berganti pemimpin dari waktu ke waktu, dan kerajaan dunia bisa musnah karena tidak ada kekekalan. Kerajaan atau pemerintahan dunia bisa terpecah belah, seperti yang terjadi misalnya di Uni Soviet yang terpecah belah menjadi negara-negara yang lebih kecil. Tetapi sejak semula, kerajaan surga tak pernah bubar. Perbedaan yang mencolok lainnya adalah dasar kekuasaannya. Pemerintahan dunia, kekuasaan ada di tangan rakyat, sedangkan pada kerajaan surga, kekuasaan ada di tangan Allah. Kita adalah warga kerajaan surga. Surat baptis kita identik dengan KTP kerajaan surga. Tetapi kita juga warga negara Indonesia yang juga memegang KTP Indonesia. Jadi sesungguhnya kita ini berkewarganegaraan ganda, KTP ganda. Kita tidak bisa memilih hanya salah satu dari antaranya, mesti dua-duanya, karena keduanya sangat kita butuhkan. Yang satu bersifat fana dan yang lain bersifat baka. Representasi kerajaan surga di dunia ini adalah Vatikan, negara yang berkedudukan sama seperti negara-negara lain di dunia ini, tetapi sekaligus menjadi representasi dari kerajaan surga. Negara terkecil di dunia ini yang luas wilayahnya hanya sekitar 44 hektar dan yang memiliki banyak sekali keunikan dibandingkan negara-negara pada umumnya, mendapat tempat terhormat di antara negara-negara dunia lainnya. Itu terjadi karena adanya backup dari kerajaan surga yang kekuasaannya super duper powerful. Dapat kita bayangkan betapa mudahnya Vatikan diserang oleh musuh. Wong tentaranya cuma sekitar 100-an orang saja dan tak punya peralatan perang yang canggih seperti negara-negara lain. Tetapi sesungguhnya Vatikan adalah negara terbesar di seluruh dunia. Vatikan hadir di sekitar 200 lebih negara dan wilayah, terdiri dari 4.000 lebih keuskupan, termasuk beberapa di antaranya ada di Indonesia. Warga negaranya sekitar 1,5 miliar, termasuk kita-kita ini. Jadi, kewarganegaraan kita ini bersifat ganda, KTP dan surat baptis. Artinya, hak dan kewajiban kita pun ganda. Ada hak dan kewajiban kita kepada pemerintah Republik Indonesia dan juga kepada kerajaan surga. Monsinyur Sugio Pranoto menjabarkan dengan sangat baik, 100% Katolik, 100% Indonesia, yang mengandung makna bahwa umat Katolik harus setia kepada ajaran Kristus, tetapi juga harus setia kepada negara dan bangsa Indonesia. Slogan ini akan semakin sempurna jika kita tambahkan Katolik sedikit dalam kuantitas tetapi melimpah dalam kualitas.
Sekarang marilah kita akhiri perjumpaan kita dengan berdoa bersama. Ya Allah Bapa, penguasa langit dan bumi, kami memohon berkat dan perlindungan-Mu atas Paus kami, Fransiskus, para uskup, imam, dan semua pelayan yang bekerja dalam kerajaan-Mu. Bantulah mereka agar selalu setia kepada imannya, selalu bijaksana dalam tugas-tugas penggembalaan, serta selalu menjadi suri tauladan bagi semua orang dalam memikul salib dan menyangkal diri. Kami berdoa demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.